Analisis isu dan gagasan kreatif dalam mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Perkenalkan, nama saya Melissa Mariana, CPNS golongan 3 dari Kementerian Kesehatan, asal dari Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Angkatan 10, Kelompok 3, BPK Ciloto. Saya adalah seorang perawat ahli pertama di instalasi rawat inap Gedung Teratai, Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta. Di mana isu-isu dan permasalahan yang saya temui pada unit kerja saya yaitu: pertama, optimalisasi penerapan cuci tangan 6 langkah 5 momen. Yang kedua, optimalisasi edukasi persiapan pasien pulang pada pasien. Yang ketiga, optimalisasi pengawasan terjadinya risiko dekubitus. Optimalisasi penerapan cuci tangan 6 langkah 5 momen adalah, menurut Potter 2015, mencuci tangan adalah proses menggosok kedua permukaan tangan dengan kuat dan secara bersamaan menggunakan zat yang sesuai dan dibilas dengan air dengan tujuan menghilangkan mikroorganisme sebanyak mungkin. Juga mengungkapkan bahwa cuci tangan adalah satu-satunya prosedur terpenting dalam infeksi nosokomial. Dalam melaksanakan pelayanan keperawatan, mencuci tangan dilakukan saat 5 momen, yaitu sebelum menyentuh pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, setelah terkena cairan tubuh pasien, setelah menyentuh pasien, dan setelah menyentuh lingkungan pasien. Adapun presentasi kepatuhan mencuci tangan di Rumah Sakit Fatmawati mengalami penurunan, di mana pada Januari 2021 sebanyak 90,5% dan bulan Mei 2022 88,3%. Optimalisasi pelaksanaan discharge planning secara terintegritas. Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati merupakan rumah sakit rujukan tipe A di bawah Kementerian Kesehatan, di mana mobilisasi pasien sangatlah cepat. Pasien yang telah mendapatkan perawatan dan telah diperbolehkan pulang oleh dokter harus mendapatkan informasi atau edukasi terkait perawatan saat di rumah. Dalam hal ini, pemberi pelayanan bisa melibatkan keluarga pasien dan pasien untuk kontrol selanjutnya, obat-obatan yang diminum, dan hal-hal yang harus dihindari selama di rumah. Penerapan discharge planning yang berkesinambungan mampu mengurangi kecemasan pasien dan keluarga pasien. Oleh karena itu, diperlukan keoptimalan dalam pelaksanaan dan pendokumentasian discharge planning secara terintegrasi. Dari status rekam medis di ruangan lantai 6 selatan ditemukan data yaitu 36 status rekam medis pasien, di mana 30 formulir discharge planning, di dalamnya status rekam medis dengan kelengkapan sebanyak 10 status rekam medis. Sisanya sebanyak 14 status rekam medis tidak diisi kelengkapan formulir. Sementara itu, 10 status rekam medis tidak terdapat formulir discharge planning. Optimalisasi pengawasan terjadinya risiko dekubitus. Dekubitus adalah kerusakan struktur anatomis dan fungsi kulit normal akibat dari tekanan eksternal yang berhubungan dengan penonjolan tulang dan tidak sembuh dengan urutan dan waktu yang biasa menurut Potter tahun 2013. Dekubitus merupakan masalah yang dihadapi oleh pasien-pasien yang sangat lemah dan pasien yang lumpuh pada waktu yang lama. Bahkan saat ini merupakan suatu masalah sekunder yang banyak dialami oleh pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit. Dari indikator mutu ruangan 3 bulan terakhir pada bulan April sampai dengan Juni 2022, ditemukan terdapat 3 pasien mengalami dekubitus, di mana 2 orang pasien terjadi dekubitus dari perawatan saat di rumah, sedangkan 1 orang terdapat dekubitus dikarenakan pasien pindahan dan pasien lama pos rawat inap. Analisis isu dan dampak. Untuk masalah isu yang pertama, bisa berdampak terjadinya peningkatan angka infeksi nosokomial di rumah sakit mengakibatkan lamanya angka hari perawatan, sedangkan masalah isu yang kedua mengakibatkan peningkatan angka ketidakpatuhan kontrol sehingga menimbulkan rehospitalisasi bagi pasien. Masalah isu yang ketiga, peningkatan angka dekubitus di rumah sakit mengakibatkan biaya lama perawatan meningkat. Berikut ini adalah menentukan core issue dengan menggunakan metode UESG, yaitu angka paling tertinggi adalah di nomor 2, optimalisasi pelaksanaan discharge planning secara terintegritas dengan prioritasnya berangka 14. Berikut ini adalah analisis penyebab core issue dengan menggunakan Fishbone, yaitu tentang optimalisasi pelaksanaan discharge planning secara terintegritas. Gagasan kreatif untuk penyelesaian core issue pertama adalah mengukur tingkat pengetahuan pasien dan keluarga pasien. Yang kedua, menentukan discharge planning yang baik dan benar untuk pasien.
Yang ketiga, adanya media edukasi discharge planning yang ditujukan khusus untuk keluarga pasien dan pasien, seperti pamflet dan video edukasi. Yang keempat, adanya sosialisasi kepada teman-teman perawat mengenai manfaat, tujuan dari optimalisasi pelaksanaan discharge planning secara terintegritas. Sekian video dari saya, terima kasih banyak.